Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat bertangkaikan salam guru junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Elda Yunita Rangkuti dengan NIM 2114040005. Di sini saya akan membacakan hadis pertama tentang azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabaraini faqala amma innahu la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulihi faqala fada'a bi'asibin ratabin fashaqqahu bisnaini thumma qarasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ay yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Sadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hadis beserta terjemahnya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala hadis Ibni anak Abbas radhiyallahu anhuma keduanya qala berkata mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini marla melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala atas qabraini dua kuburan faqala maka ia berkata amma innahuma la yu'adzabani wa amma yu'adzabani fi qabri. Amma ketahuilah innahuma sesungguhnya keduanya la yu'adzabani sedang diazab wa ma yu'adzabani dan tidaklah diazab keduanya fi kabir di dalam dosa besar. Wa amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati. Amma adapun ahaduhuma satu dari keduanya fakana maka ia adalah yamshi berjalan bin namimah dengan bergunjing wa ammal akharu dan adapun yang lain fakana maka adalah ia la yastatiru min baulihi la tidak yastatiru membersihkan min dari baulihi kencingnya qala ia berkata fada'a bi'asibin ratabin fashaqqahu bisnaini maka ia meminta dahan yang hidup fashaqqahu maka ia membelahnya bisnaini menjadi dua summa kemudian gharasya ia menancapkan ala hadha wahidan atas ini dan satu wa ala hadha wahidan dan atas satu ini summa kemudian qala ia berkata la'allahu ay yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa la'allahu mudah-mudahan ia
bahwa yukhaffafu diringankan anhuma dari keduanya malam selama tidak basah keduanya kering. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nisa'i wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Darmi. Penjelasan dari hadis tersebut. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur yang menyebabkan azab kubur. Di sini diceritakan suatu ketika Nabi melewati perkuburan di mana di situ ada 2 kuburan yang ketika itu Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berdoa di dalam 2 kuburan itu keduanya sedang diazab. Dan keduanya tidaklah diazab pada urusan besar. Ada 2 makna urusan yang besar, yaitu yang pertama itu bukanlah dosa besar. Jadi dia diazab bukan karena melakukan dosa besar. Bisa juga bermakna pekerjaan dosa yang dilakukannya. Bukanlah pekerjaan dosa yang sepertinya besar, mudah dilakukan. Seperti suka bergunjing, suka menghasut, suka menyebarkan aib orang lain, dan pekerjaan yang bukan urusan berat dan tidak menyesuaikan diri dari buang air kecil. Seorang tersebut bukan melakukan dosa yang besar sehingga diazab, tetapi karena melakukan sesuatu yang dianggap sepele, walaupun bergunjing merupakan hal sepele, tetapi seorang mudah melakukannya. Nabi berkata, yang satu merupakan orang yang suka bergunjing dan suka mengadu domba, memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain, dan sebagainya. Kemudian yang satunya adalah orang yang tidak bersuci dari kencingnya sehabis kencing buang air atau buang air kecil. Dia tidak bersuci. Untuk membantu mereka, kemudian Nabi meminta ranting kayu atau ranting kurma. Ketika itu Nabi kemudian mengatakan atau mematahkan atau membelah ranting tersebut menjadi 2 bagian. Kemudian Nabi menanamkan satu di sini dan satu di sana, atau di masing-masing kedua kuburan tersebut. Kemudian Nabi mendoakan, mudah-mudahan ranting kayu ini atau orang yang dikubur ini bisa diringankan dengan ranting kayu ini. Seperti selama ini ranting kayu yang tumbuh. Itulah sebabnya kalau hal seperti ini selama ranting kayu tumbuh di kuburan, ditanam tanaman yang hidup atau tanaman kecil di atas kuburan. Hal tersebut merupakan pelajaran yang diambil dari hadis ini. Nah, selanjutnya hadis ini juga berkaitan dengan pendidikan, yang mana hadis ini dapat kita lihat dari 2 hal. Yang pertama, hadis ini berisi tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akidah. Hadis ini menanamkan untuk percaya kepada adanya azab kubur. Jikalau ada orang yang membantah dan tidak percaya adanya azab kubur dengan berbagai dalil, misalnya dia mengatakan bahwasanya azab kubur tidaklah
ada dalam Al-Quran, di dalam hadis seperti hadis ini. Misalnya dengan terang-terangan disebutkan bahwa azab kubur itu memang ada. Jadi hadis ini berisi materi tentang pendidikan, yaitu apa yang diajarkan dalam pendidikan, yaitu terkait dengan akidah atau keyakinan. Adapun hal yang diyakini di sini adalah tentang azab kubur. Kemudian dari segi metode pendidikan atau pengajaran hadis ini mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana seorang guru mengajarkan peserta didiknya dengan metode langsung, dipraktekkan langsung. Nabi langsung ke lapangan menunjukkan ini masalahnya. Dia sedang diazab sekarang dan ini sebabnya. Ada yang disebabkan karena dia suka berunjing, ada yang tidak bersuci dari kencingnya. Jadi ada masalahnya lalu ada sebabnya. Kemudian ada solusinya masing-masing. Masing-masing ditancapkan oleh Nabi ranting kayu atau ranting kurma yang sudah dipotong menjadi dua. Jadi hadis ini menjelaskan salah satu metode mengajar, yaitu dengan mempraktekkan langsung. Langsung aja anak-anak itu ke lapangan, langsung dijelaskan apa masalahnya, langsung dijelaskan apa sebab-sebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Mungkin sekian isi tafsiran hadis dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.